إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kekuatan Islam dan kekuatan iman kita pada hari ini, kita berkumpul di rumah Allah dengan penuh cinta dan kesungguhan mengabdikan diri kepada Allah. Inilah yang insyaallah ketika kita istiqamah menghantarkan kita kepada perkumpulan yang besar, Yaumul Jama', yaitu di padang mahsyar di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala sampai kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamahlah di atas kekuatan iman, kekuatan Islam, dan teruslah senantiasa menambah kekuatan keduanya sampai kita bertemu dengan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 6 bulan Sya'ban. Subhanallah, pasti semua kita tersenyum gembira, tersenyum luar biasa karena kita insyaallah sejenak lagi, tidak sampai 1 bulan lagi, kita akan bertemu dengan Allahu Akbar, bulan yang penuh berkah, bulan yang menjanjikan segala keutamaan, bulan yang menjanjikan pembebasan dari api neraka, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, syafaat di hari kiamat, surga khusus menunggu kita Rayyan. Semoga insyaallah kita sampai ke bulan itu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan di atas kekuatan iman, sehingga kita bisa mendulang segala keutamaannya. Namun sebelum sampai ke bulan tersebut, hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban, awal bulan Sya'ban. Ada apa cerita tentang kekasih kita? Kekasih kita yang kita berharap syafaatnya nanti di hari kiamat, yang senantiasa menginginkan kita selamat. Kekasih kita yang kita ingin bersanding dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, para istri-istri Nabi, Aisyah, Ummu Salamah, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kita, kendati pun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, alhamdulillah sampai ceritanya kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha dalam beberapa riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan kana ahabus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Adalah, kata Aisyah, bulan yang paling dicintai oleh Nabi untuk banyak berpuasa di dalamnya bulan Sya'ban, dan Nabi sambung dengan Ramadan. Dalam perkataan yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman illa fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Nabi banyak berpuasa setelah Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Dalam perkataan yang lain Aisyah mengatakan, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman min Sya'ban
fa innahu yasumu Sya'bana kullah. Subhanallah, aku tidak pernah melihat Rasulullah paling banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban, dan terkadang Nabi puasa Sya'ban sepenuhnya. Ummu Salamah bercerita, dikeluarkan Imam Nasai dengan sanad yang sahih. Kata Ummu Salamah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa fi Sya'ban wa Ramadan. Nabi SAW tidak pernah puasa berturut-turut 2 bulan kecuali Sya'ban dan Ramadan. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesukaan beliau, itulah hobi beliau, itulah yang sunnah yang datang dari beliau, terkhusus bulan Sya'ban. Terbalik apa yang didengar oleh sebagian kaum muslimin, mereka semangat dengan istilah puasa Rajab, padahal tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan kekhususan puasa Rajab. Namun mereka tidak mendengar puasa Sya'ban karena mereka asing dengan hadis-hadis yang sahih. Usamah bin Zaid dalam Sunan An-Nasa'i, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, kenapa aku tidak pernah melihatmu banyak berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Kau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala, maka Rasulullah berkata, dzalika syahrun, karena bulan Sya'ban itu, dzalika syahrun, satu, kata Nabi, yaqulu fihi nas baina Rajab wa Ramadan. Banyaknya orang yang lalai, orang yang menganggap bulan Sya'ban bulan biasa. Rajab betul bulan haram, Ramadan masya Allah bulan gagah. Banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban, maka aku tidak ingin lalai di bulan Sya'ban. Yang kedua, dzalika syahrun, dan bulan Sya'ban juga mohon dicatat, mohon diingat, turfa'u fihil a'mal, dilaporkan amalan 1 tahun kepada Allah. Istilah orang-orang bisnis mengatakan tutup buku, laporan tahunan amalan yang dilakukan dalam 1 tahun. Dzaka syahrun, bulan tersebut, bulan Sya'ban ini, turfa'u fihil a'mal, amalan dilaporkan selama 1 tahun kepada Allah. Maka fauhibu an yurfa'a amali wa ana shaim, maka aku ingin ketika aku diangkat amalku dalam keadaan aku berpuasa. Sallallahu alaihi wasallam, hari Kamis beliau berpuasa karena juga dalam pekanan diangkat amal, beliau ingin diangkat dalam keadaan berpuasa. Dalam 1 tahun beliau juga di bulan Sya'ban banyak berpuasa karena di bulan ini diangkat amal. Nabi ingin ketika diangkat amalannya dalam keadaan beliau berpuasa. Ayul ikhwah, inilah sunnah yang dicintai Nabi SAW. Maka mari kita mencintai, minimal kita mengetahui dan mencintai dan berusaha mengamalkan. Allahu Akbar, jangan sampai asing dengan puasa di bulan Sya'ban yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Namun tentunya lebih khusus lagi, jangan lupa yang punya hutang. Aisyah bercerita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, aku pernah punya puasa hutang di bulan Ramadan, hutang di Ramadan yang lalu. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, aku tersibukkan sehingga aku tidak mampu, tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Maka ayul ikhwah, ingatkan istri antum, keluarga antum, dan yang lainnya yang masih punya utang di bulan Ramadan yang lalu. Ini adalah deadline terakhir, ya, jangan sampai melewati Sya'ban masuk Ramadan sementara hutang kita belum dibayar di bulan Sya'ban, di tahun ini. Maka ma'asal muslimin, ketika Anda mulai memiliki hutang dengan lalai, maka dosa dan tetap harus mengqadha. Namun ketika ada udzur, maka tidak dosa, namun tetap wajib diqadha tanpa ada hukuman yang lain. Maka ma'asal muslimin, kemudian terkait bulan Sya'ban, familiar di tengah kita ada istilah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15, nisfu Sya'ban. Apa kiranya kabar tentang nisfu Sya'ban? Para ulama berselisih tentang hadis yang terkait dengan nisfu Sya'ban. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Di antara yang mensahihkan dalam Sunan Ibnu Majah, yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis tentang malam nisfu Sya'ban.
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Perhatikan hadis ini. Apa kata Nabi? Allah turun di malam nisfu Sya'ban, maka Allah ampuni semua dosa hambanya kecuali al-musyrik, kecuali orang-orang yang di atas kesyirikan. Di atas kesyirikan di agama selain muslim, begitu juga muslim yang melakukan kesyirikan, dan musyahin, dan dikecualikan hamba-hamba yang memiliki sengketa, yang memiliki yaitu amarah, yang memiliki pertikaian dengan saudaranya. Wallahu alam. Ma'asyiral muslimin, insyaallah hadis itu kita yakini sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam yang memiliki keutamaan. Allah ampuni dosa hambanya kecuali yang melakukan kesyirikan, yang tauhidnya tidak lurus, dan yang kedua yang ada sengketa dan ada yaitu kemarahan dengan saudaranya yang belum berdamai. Maka ayo di bulan nisfu Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini, luruskan tauhid kita. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada matahari, bintang, bulan, api, batu, pohon, apapun yang kita agungkan kecuali Allah, dan tidak ada persengketaan, dendam, amarah, benci dengan saudara kita. Hendaknya kita berdamai sehingga kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ayul ikhwah, sepakat para ulama ahlul hadis, tidak ada satupun yang berselisih bahwa terkait dengan amalan khusus di malam nisfu Sya'ban ini tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Amalan khusus, baik itu sholat maupun tahajud, sholat malam, ataupun sedekah, ataupun kumpul-kumpul tertentu di malam nisfu Sya'ban, siangnya melakukan puasa di tanggal 15 dengan dalih puasa nisfu Sya'ban, ini bid'ah dalam agama kita. Ini sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis mengatakan, idza kana lailatan nisfu min Sya'ban, apabila kalian sudah menyampai malam nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban, malam tanggal 15, faqumu lailaha wa sumu naharaha, maka malamnya hendaknya kalian qiyamul lail dan puasalah di siang harinya. Sepakat para ulama bahwasanya hadis itu maudhu, dusta adanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, maka hendaknya kita istiqamah di atas sunnah, di atas dalil. Di antara amalan yang tidak ada dalil dan merupakan bid'ah di bulan nisfu Sya'ban ini, satu, yaitu mengkhususkan ziarah kubur. Mengkhususkan ziarah kubur nanti menjelang Ramadan, keliling-keliling ke kuburan-kuburan tertentu sebelum masuk ke bulan Ramadan, ada keutamaan ziarah kubur. Maka ini juga bid'ah yang tidak diajarkan Nabi SAW. Begitu juga tadi amalan khusus di malam dan di siang hari bulan Sya'ban. Begitu juga ada ibadah-ibadah, orang bilang munggah, orang bilang apapun namanya, melakukan amalan ritual khusus sebelum masuk bulan Ramadan. Ini juga tidak ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, satu sunnah kalau begitu yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, yaitu memperbanyak saum. Allahu akbar. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, maka aku akan cintai, dan kalau aku sudah cintai, aku akan bimbing semua perbuatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, dan minta apa saja aku akan beri, dan minta perlindungan apa saja akan lindungi. Mereka lah wali-wali Allah yang senantiasa perhatian dengan yang sunnah setelah yang wajib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man qalahu naja, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil liqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa hussukum ala ta'atillah fi kulli waqtin la'alakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sedikit Ustaz tambahkan pada khutbah yang kedua ini. Subhanallah,
Kalau kita ada perlombaan yang gagah dan hadiahnya sayembaranya gemilang, maka tentunya kita akan persiapan dengan persiapan yang matang. Wallahi tidak ada perlombaan, wallahi tidak ada sayembara yang paling gagah kecuali sayembara dan perlombaan Ramadan. Maka tentunya kita perlu persiapan. Oleh karena itu Ustaz akan singkat 5 persiapan, dicamkan dari sekarang, 5 persiapan untuk menghadap Ramadan. Ditulis, dicatat, minimal diingat. Pertama, persiapan ilmu. Persiapan ilmu dari sekarang, yuk kita gali. Jangan masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan jahil. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kuatkan ilmu tentang Ramadan. Betapa banyak orang yang masuk Ramadan dalam keadaan bodoh, tidak tahu, Allahu Akbar, masih tercampur syirik, masih tercampur bid'ah, masih lalai karena kebodohannya. Maka kuatkan ilmu tentang Ramadan, tentang gagahnya Ramadan, bagaimana puasa, bagaimana tarawih, bagaimana sahur, bagaimana buka yang baik, bagaimana salat dengan Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua, kuatkan iman dari sekarang. Subhanallah, kenapa ada puasa di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban, ya Salamah bin Kuhail mengatakan bulan Sya'ban ini syahrul qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Amr bin Qais rahimahullah, kalau sudah masuk ke bulan Sya'ban, beliau tutup tokonya dan beliau konsentrasi membaca Al-Quran. Subhanallah, mereka sudah mulai persiapan. Allahu Akbar, mempersiapkan keimanan mereka untuk agar nanti masuk ke bulan Ramadan tidak kaget dengan ibadahnya, dengan tahajudnya, dengan puasanya. Itulah hikmah di antara hikmahnya. Kuatkan iman. Yang ketiga, ma'asal ikhwanukumullah, kuatkan yaitu fisik. Kuatkan fisik. Karena ibadah Ramadan, ibadah fisik. Malamnya berdiri tegak, malamnya tahajud, qiyamul lail, tarawih, siangnya perut kosong. Makanya ayat Ramadan ada kaitannya dengan ayat sakit. Faman kana minkum maridan au ala safarin. Siapa yang sakit, tapi siapa yang mau sakit. Oleh karena itu kuatkan fisik dari sekarang. Kekuatan persiapan fisik, persiapan ilmu, persiapan iman, persiapan fisik. Yang ketiga, ma'asal muslimin, yaitu banyaklah bertaubat kepada Allah. Banyaklah bertaubat sebelum masuk Ramadan. Kenapa? Masuk Ramadan banyak dosa, tidak lebih baik daripada masuk Ramadan dosa kita tinggal sedikit. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa kadzalika dzunub, begitulah dosa, yudhiful qalb wa yudhibu quwwatah, bisa melemahkan hati dan menghilangkan kekuatan badan. Banyak orang malas karena dosa yang ada pada dirinya, maka perbanyaklah tobat. Dan yang kelima, ayol ikhwah, persiapan harta. Persiapan harta, subhanallah, semoga kita bisa diluaskan rezeki di bulan Ramadan nanti untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk berbagi. Karena bulan Ramadan Rasulullah sangat derma, lebih dahsyat lagi dermanya di bulan Ramadan. Berapa ini? Kurang lebih 1000 santri atau 1000 yang datang di masjid ini. Luar biasa, satu hari kita bisa mencuri pahala semuanya. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka kepada orang yang sedang saum, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berbuka tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Naam, disiapkan dari sekarang berapa harta kita untuk kita berRamadan ria. Itulah persiapan. Namun jangan doa, jangan lupa. Mu'alla bin Fadl bercerita, para ulama salaf dahulu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah. Sittata ashhurin qabla Ramadan ayyuballighahum Ramadan. Mereka sudah berdoa kepada Allah. Mu'alla bin Fadl bercerita, para salaf dahulu saking mereka tahu gagahnya Ramadan, dahsyatnya Ramadan, rugi kalau tidak sampai ke bulan Ramadan tahun ini, maka sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Tinggal beberapa hari, maka lebih kuatkan doa kita, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan, insyaallah. Itulah barangkali ikhwah yang bisa sampaikan terkait bulan Sya'ban. Jangan lalai, apalagi persiapan Ramadan, hendaknya dikuatkan agar kita menjadi hamba-hamba yang dapat mendulang segala kebaikan
yang Allah buka di bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina wa umara'ana wa a'immatana islahan taman waj'alhum mutadin waj'alhum mimman aqama dinak wa tauhidak wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma walli alaina khiyarana, Allahumma walli alaina khiyarana wali alaina man yarhamuna ya rabbal alamin. Allahumma irham ikhwanana al-muslimina fi Filistin, Allahumma irham ikhwanana al-muslimina fi Filistin, Allahumma wassi' dayqahum wa wasfi mardahum, Allahumma ansurhum binasrikal aziz ya rahmanu ya rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.